Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38, Tamu Jahat Datang ke Rumahmu. Saat dia keluar dari bengkel pembuatan pedang, Sui sudah memiliki pedang panjang dalam sarungnya di tangannya. Sarungnya dibuat oleh Wang Tianyang sendiri dan disamak dengan kulit hiu biru. Cincin pelindung bermotif awan dipasang di atasnya, membuatnya sederhana dan elegan. Perlu disebutkan bahwa tidak ada bahan untuk membuat pedang yang dikumpulkan. Bukan karena Sui tidak memberikan uangnya, tapi Wang Tianyang lebih memilih mati daripada menerimanya. Tes, sungguh membuka mata melihatku. Siapa sangka Tuan Wang, seorang pelacur tua yang bangga, akankah suatu hari menundukkan kepalanya karena kagum. Meskipun dia meninggalkan bengkel pembuatan pedang, tetapi Huang Qianjun sangat bersemangat. Baru saja, para pembuat pedang, termasuk Wang Tianyang, seperti sekelompok siswa, mendengarkan dengan rendah hati pengajaran keterampilan pedang Sui. Bagi Sui, ini tidak lebih dari mengajarkan teknik melemparkan senjata fana, dan itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Wang Tianyang dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menerima berkah yang besar. Mereka semua begitu gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa dan takut. Mereka bahkan mengubah gelar mereka menjadi Sui dan dengan hormat memanggilnya Tuan Su. Oleh karena itu, ketika Sui akhirnya mengatakan bahwa dia ingin membayar, Wang Tianyang dan yang lainnya merasa cemas dan menolak untuk mengumpulkan uang dari Tuan Su, apapun yang terjadi. Huang Qianjun melihat semua pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak menghela nafas. Apakah kamu berencana menghadiri perjamuan gerbang naga? Tiba-tiba, Sui bertanya dengan santai. Dengan satu kalimat, suasana ceria Huang Qianjun tiba-tiba turun, dan dia teringat adegan saat dia bertemu Wen Zhuyuan. Setelah hening sejenak, Huang Ganjun berkata dengan getir, saya hanya berada di level pemurnian daging, alam darah, dan Wen Zhuyuan sudah menjadi karakter level pemurnian tulang alam darah. Ada perbedaan besar. Dan setengah bulan kemudian, itu akan menjadi perjamuan gerbang naga. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku khawatir aku tidak akan mampu menutupi celah ini. Segera, matanya bersinar dengan tatapan tajam, dan nadanya tegas dan tegas. Saya akan tetap berpartisipasi jika saya tidak bisa mengalahkan Anda. Kegagalan tidak buruk. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Itu namanya pengecut, saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala untuk menghadapinya. Sisa hidupku. Sui, ambisi seorang pria, darah muda, harus berani dan rajin, dan tidak takut sukses atau gagal. Mengangguk, dan berkata lagi, setelah mengatakan ini, Sui tidak bisa menahan diri. Merasa emosional. Jalan kultivasi itu sulit di setiap langkahnya. Hanya dengan cara ini, dan hanya dengan hati yang berani dan rajin, kita dapat menerobos jalan menuju surga. Adapun orang-orang pengecut, mereka tidak akan pernah mencapai puncak seumur hidup mereka. Huang Ganjun kaget, teringat perkataan ayahnya, Huang Yuncong, yang sering berkata, anakku, orang lain menertawakanmu karena mendominasi dan sombong, tapi menurut ayahku, inilah yang terbaik. Saat berlatih bela diri, kamu harus tidak bermoral dan tidak takut pada hantu dan dewa. Mendengar kata-kata Sui lagi pada saat ini, entah kenapa Huang Qianjun dipenuhi dengan emosi yang kompleks di dalam hatinya. Setelah sekian lama, matanya berangsur-angsur menjadi tegas dan dia berkata, Saudara Su, saya akan mengingat ajaranmu dan tidak pernah bergeming ketika menghadapi kesulitan di kemudian hari. Sui mengingatkan, tidak bergeming bukan berarti sembrono. Ada maknanya tentang kesopanan. Kamu mengambil keputusan sendiri. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak pernah menyukai khotbah dan penalaran. Seperti kata pepatah, lebih mudah diketahui daripada dilakukan, beberapa kebenaran harus dialami, ditempa, dan dialami di dunia sebelum dapat benar-benar dipahami. Saudara Su, maukah kamu menghadiri perjamuan gerbang naga? Tanya Huang Ganjun. Sui menggelengkan kepalanya, meski imbalannya banyak tapi terlalu membosankan. Generasi muda di kota Guangling dan kota Loyun menganggap acara ini sebagai acara besar yang membuat mereka terkenal, namun tidak menarik minat saudara Su. Huang Qianjun terdiam dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tidak lama kemudian, ketika mereka sedang melewati sebuah gang, seorang anak tiba-tiba berteriak, Sui. Ayo selamatkan aku. Cepat. Huang Ganjun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat sekelompok anak kecil sedang memukuli anak lain gang. Yang berteriak minta tolong adalah anak kecil yang dipukul, seluruh badannya ditekan ke tanah, dipukuli sampai dipermalukan dan menjerit. Penampilan yang beradab. Pada pesta ulang tahun wanita tua keluarga Wen, anak itu pernah berkata, meskipun saya masih muda dalam hal kesopanan, saya malu dikaitkan dengan menantu seperti Sui, yang menyebabkan seluruh aula menjadi heboh. Tertawa terbahak-bahak. Beberapa generasi tua membesar-besarkan bahwa anak ini ambisius dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tapi sekarang, Wen Wenrong ditindas, dan dia berteriak minta tolong kepada Sui, yang pernah dia anggap sebagai teman yang memalukan.
Sui hanya melirik ke sana, tanpa berhenti, dan terus berjalan ke depan dengan santai, menutup mata. Adegan kejam dan kejam itu membuat Wen Wenrong hampir gila, dan dia berteriak, "Oke, Sui, tunggu aku. Aku akan menuntutmu saat aku sampai di rumah." Saat ini, Huang Ganjun datang. Anak-anak nakal yang pernah memukuli Wenrong tiba-tiba tampak waspada dan menghentikan gerakannya. "Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Bagus sekali. Ketika aku sampai di rumah, aku akan membiarkan ayahku menghadiahimu uang." Wen Wenrong berkata dengan gembira. Namun ia melihat Huang Qianjun berjongkok, mengulurkan tangan dan mencubit wajah kotor Wen Wenrong, dan mencubitnya dengan kuat. Rasa sakit itu membuat Wen Wenrong meringis dan hampir menitikkan air mata. "Nak, apakah kamu memiliki banyak keraguan?" "Benar. Jika bukan karena statusmu, aku harus menamparmu dengan tanganku sendiri." "Itu akan sangat tidak sopan," kata Huang Ganjun sambil tersenyum. "Kamu." Wen Wenrong tercengang. "Jangan kaget, lanjutkan." Huang Ganjun berdiri, memberikan instruksi kepada anak-anak nakal, dan berjalan pergi sambil tersenyum. Di gang, lolongan menyedihkan Wen Wenrong segera terdengar lagi, dan suara tangisan ayah dan ibu terdengar tanpa henti. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Klinik medis Xing Huang. Ketika Sui kembali, dia melihat sekelompok penjaga yang kuat berdiri di gerbang, memblokir di sana dan mencegah siapapun masuk. Tempat di luar rumah sakit sepi, dan tidak ada lagi orang yang menemui dokter. "Apakah ada seseorang di sini untuk menendang Jim?" Mata Huang Ganjun berkilat tajam dan dia melangkah maju. "Kamu bajingan. Siapa yang menyuruhmu lari liar di sini?" "Tuan Huang." Tapi tidak ada yang menyerah, jelas merasa percaya diri. Pemimpinnya, seorang pria berkulit hitam, berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Huang, pusat medis Xing Huang ini adalah wilayah keluarga Wen kami. Bagaimana kami bisa disebut liar jika kami tinggal di sini?" Huang Ganjun terkejut. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, "Saya adalah bawahan dari majikan kedua dari keluarga Wen. Saya menemani tuan muda kita di sini hari ini. Ada yang harus saya lakukan." "Tuan Huang, Anda tidak ada hubungannya di sini, jadi itu saja sebaiknya jangan terlibat." Huang Ganjun mengerutkan kening. "Tuan muda Anda. Apakah pria itu Wen Jiyuan?" "Tidak buruk," kata pria berbaju hitam. Tiba-tiba, Huang Ganjun mengerti. Pusat medis Xing Huang ini awalnya dikuasai oleh garis keturunan Wen Changqing, namun mulai kemarin dikendalikan oleh Sui. Dan kemarin, Sui juga membersihkan semua pelayan yang bekerja untuk Wen Changqing di klinik medis Xing Huang. Tidak diragukan lagi, putra Wen Changqing, Wen Jieyuan, datang ke sini untuk membalas dendam. Di saat yang sama, pria berbaju hitam telah melihat Sui tidak jauh dari sana, dan ekspresi tegas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sui, dan berteriak, "Paman, kamu akhirnya kembali. Tahukah kamu sudah berapa lama tuan mudaku menunggumu di sini?" Mereka hanya mengikuti Wen Jieyuan untuk mencari masalah, jadi bagaimana mereka bisa bersikap sopan kepada Sui? "Aku pergi." Huang Qianjun hendak berteriak, tapi Sui menahan bahunya, "Kamu tetap di sini." Dia menoleh dan melihat kedalaman mata Sui yang acuh tak acuh dan tenang, secara tidak sengaja ada kilatan cahaya dingin. Tiba-tiba jantungnya bergetar. "Di mana tuan mudamu?" Sui melangkah maju, ekspresinya tetap tenang. Ketika Wen Joyuan mengejeknya di luar bengkel pembuatan pedang, Sui tidak peduli. Tapi pusat medis Xing Huang berbeda. Tempat ini sudah menjadi wilayahnya, dan lawan-lawannya telah datang untuk mengganggunya. "Ikuti aku." Pria berbaju hitam itu menatap Sui dengan dingin, berbalik dan berjalan ke pusat medis. Sui mengikuti. Penjaga lainnya berjalan di belakang Sui, menjaga ketat, seolah-olah mereka khawatir Sui akan melarikan diri. Saudara Su berencana melakukannya sendiri. Huang Ganjun hendak mengikuti, tetapi dia berhenti lagi ketika dia mengingat instruksi Sui barusan. "Perintah saudara Su harus dipatuhi, tetapi jika saya menunggu seperti ini, tampaknya saya terlalu tidak kompeten." Huang Ganjun merenung. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Sui, tapi dia sedikit menyesal karena dia tidak bisa menonton kesenangan itu. Segera, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Huang Qianjun berbalik dan pergi. Di dalam klinik medis Xing Huang, Hu Quan, Wu Guangbin dan yang lainnya semuanya ada di sana, tetapi mereka semua tampak sedih dan cemas. Saat mereka melihat Sui dibawa masuk, ekspresi mereka berubah. Kemarin, Sui baru saja mengambil alih klinik medis Xing Huang. Hari ini, putra Wen Changqing, Wen Jieyuan, membawa orang untuk menimbulkan masalah. Hal ini membuat Hu Quan dan yang lainnya menyadari bahwa Sui akan menderita. Hu Quan dengan cepat mengingatkan, "Paman, ingatlah untuk tidak bertabrakan dengan Tuan Wen Jieyuan, mundur selangkah untuk membuka dunia." Sui tidak berkomitmen, hanya mengangguk dan berkata, "Selama kamu baik-baik saja." Kuan ingin mengatakan hal lain, hanya saja pria berbaju hitam itu mendorongnya menjauh dan berteriak, "Itu bukan urusanmu, tetaplah di sini."
Setelah mengatakan itu, dia membawa Sui langsung ke halaman belakang. Melihat mereka pergi, Hukuan dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Mereka sangat mengagumi keterampilan medis Sui, tetapi kali ini keluarga Wen lah yang menimbulkan masalah, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Di halaman belakang pusat medis Xinghuang, Wen Jieyuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di sisi pohon belalang tua, menatap sumur yang terhalang rantai, alisnya berkerut, dan dia terdiam lama. 9 tahun yang lalu, pendeta Tao pengembara Wu Ruokyu pernah berkata bahwa orang hidup yang tinggal di sini akan dimakan oleh hantu di dalam sumur dan mati. Tapi bagaimana Sui bisa bertahan? Wen Jieyuan bingung. Dia datang ke sini pagi-pagi sekali, berniat untuk melihat bagaimana Sui meninggal secara tragis, tapi siapa sangka hal seperti itu tidak pernah terjadi. Sui masih hidup dan sehat. Tuan, kami telah membawa Sui. Pria berbaju hitam dan sekelompok penjaga berjalan ke halaman bersama Sui. Bang! Gerbang halaman ditutup, dan pria berbaju hitam serta lainnya berpencar dan berjaga di berbagai tempat. Mereka menatap Sui dengan mata dingin, seperti melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Di sebelah sumur kuno, Wen Jieyuan, yang mengenakan jubah putih, berbalik, memandang Sui, dan berkata, katakan padaku, apakah ada hal aneh yang terjadi saat kamu menginap di sini tadi malam? Kata-katanya kuat, seolah memberi perintah, dan bosi.